Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siang hari ini kita akan sharing terkait dengan bagaimana untuk mendapatkan jurnal tujuan yang sesuai untuk penelitian Anda. Ya, sebetulnya ada sering kali ya kita melakukan sharing terkait ini, namun mungkin akan kita wrapping saja hari ini lebih kepada poin-poinnya saja. Ya, sebelumnya mari kita cek dulu ya. Yang tujuan ketika kita mau terbit itu adalah untuk melakukan apa? Ya, karena pasti nantinya requirement-nya kan beda-beda ya. Mau sekedar share informasi, mau sekedar untuk mendapatkan feedback dari reviewer atau memenuhi persyaratan kepangkatan, persyaratan kelulusan studi dan sebagainya. Karena kan itu permintaannya pasti request berbeda. Misal request-nya ada yang minta Q1 tapi terbitan penerbit yang kampus luar negeri yang dia itu masuk dalam World Class University 500 ranking. Ada yang minta yang Q1 ditentukan dannya dari publisher besar. Ada yang minta yang penting Scopus. Ya. Jadi diperhatikan dulu requirement-nya apa, inginnya terbit di lokasi yang mana. Maka ini harus diidentifikasi dulu. Ya, karena kalau sampai belum jelas ya permintaannya requestnya apa, nah, nanti akan kesulitan juga bagaimana mengidentifikasi jurnal tujuan yang sesuai. Ya, kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi apakah paper-papernya itu nantinya sudah sesuai dengan jurnal tujuan yang dituju tadi. Ya, apakah sudah ready papernya dan sudah sesuai dengan scope jurnal yang dituju tadi. Misalkan apalagi kualitasnya ya, misalkan papernya hanya referensi 15, referensi 8, tapi dia minta terbit di jurnal Scopus. Ya, itu kan ya mustahil juga ya. Atau kemudian papernya itu nggak terlalu signifikan di bidang itu, isinya cuma 3 halaman, 4 halaman, tapi untuk bidang yang merequirement untuk eh, 10.000 kata per papernya ya. Jadi perlu dicek juga apakah paper tersebut masuk kriteria dari jurnal yang dituju. Nah, tapi kalau misalkan hanya sekedar jurnal ber-SSN yang penting terbit di jurnal ber-SSN, nah itu mungkin masih bisa dilihat. Ya karena tentunya eh, requirement jurnal ini tentunya menentukan juga persiapan dari sisi author itu menyiapkan apa ya. Ada juga yang di pengelola jurnal itu yang tujuannya itu yang kita misal milih satu jurnal itu mereka meminta eh, paper kita didampingi oleh seorang penulis yang berpengalaman, yang peneliti yang berpengalaman ahli di bidang itu. Hingga kita diminta konsultasi dengan mereka, akhirnya bisa mereka masuk sebagai co-author. Ya, jadi hal-hal seperti ini perlu diidentifikasi terlebih dahulu. Akan lebih baik memang paper itu nggak hanya ditulis sendirian, tapi papernya ditulis dengan lebih dari satu orang dan di salah satu autornya itu ada autor yang memang memiliki eh, pengaruh di topik itu atau di bidang itu. Kalau kita menulis paper atau topik di bidang eh, blockchain, maka kita perlu untuk berkomunikasi atau berkorespondensi terlebih dahulu atau memiliki eh, co-author yang memang sudah menerbitkan paper-paper yang berdampak di bidang blockchain ya nggak harus memang wah yang nggak indeks sekian nggak tapi poinnya adalah author tersebut memiliki track record memang menerbitkan paper-paper di bidang blockchain ya itu akan menjadi pertimbangan sendiri bagi si pengelola jurnalnya atau si editornya. Ya, kita lanjutkan ke masalah kehati-hatian ya. Pertama, kita perlu memperhatikan dulu masalah apakah jurnalnya itu dia terpercaya atau bukan.
Karena posisinya di sini ini, Pak, selain juga ada predatory journal, juga ada istilah fake journal. Predatory journal itu dia belum tentu itu fake, ya. Tapi kalau fake itu sudah pasti dia predatory. Karena predatory journal itu poinnya adalah paper itu proses review sama sekali, ya. Tidak ada pengecekan plagiasi, tidak ada pengecekan scope, ya, tidak ada pengecekan apa substansi, novelty, dan seterusnya. Mereka hanya kita submit, kemudian kita bayar, dan kita menentukan, kita bisa menunggu kemudian terbit, ya. Sedangkan kalau fake journal itu beda lagi, itu memang dia dari awal memang bukan jurnal ilmiah yang real. Poinnya maksudnya itu adalah ISSN-nya pun itu adalah hasil klon dari jurnal lain, ya. Jadi jurnal ini bukan jurnal aslinya, tapi dia mengaku sebagai jurnal aslinya, ya. Disebut juga sebagai clone jurnal. Nah, ini kita menyebutnya di sini, saya menyebut sebagai fake jurnal. Jadi jurnalnya itu makanya harus hati-hati. Kalau misalkan kita melihat ditawari atau mau menerbitkan suatu jurnal, gitu kan ya, suatu artikel ilmiah, maka kita perlu ngecek dulu ISSN-nya di sini, di portal.issn. Ya, katakanlah contoh, misalkan saya coba ngambil, ada di sini jurnal untuk bidang, title-nya misal di sini low, gitu ya. Ini title dari jurnalnya, ya. Saya mau mengecek tentang eh, apakah jurnal terkait ini memang diterbitkan oleh penerbit terkait, ya, atau memiliki keautentikan, kan ya. Ini kita lihat ada jurnal Orbeliani Law Review, ya. Nah, kemudian di sini kita mencoba jurnal Orbeliani Law Review ini diterbitkan oleh di sini Sulkan Sabha Orbeliani University Publishing House. Kemudian kita cek di sini untuk judulnya. Oke, di sini ada, ya, ada Sulkan Sabha Orbeliani University. Oke, confirm. Jadi penerbitnya itu memang betul ini. Tinggal kita lihat URL-nya. URL-nya apakah sama? Oke, ya. Jadi memang memang sudah otentik. Ini memang web yang sama, ya. Nah, jangan sampai kemudian Anda menemukan atau ditawari lewat email suatu jurnal yang mengaku jurnal Scopus, gitu kan ya. Q2, Q1, Q3, kemudian Anda cari di Google, kemudian Anda masukkan judulnya itu atau URL-nya atau ISSN-nya ke sini tadi, ternyata mengarah ke website yang berbeda. Nah, itu juga hati-hati, ya, karena bisa saja tadi dia melakukan clone. Ada juga yang di sini URL-nya itu nggak ada, karena memang jurnalnya itu jurnal yang print, ya, bukan yang online. Nah, kalau yang kasus yang jurnal print ini memang yang paling banyak dilakukan proses clone atau fake, karena jurnal yang print ini tidak ada keterangan URL di sini. Nah, tapi banyak author yang terkecoh menganggap bahwa mereka itu adalah jurnal online, padahal mereka hanya punya ISSN print, ya. Makanya perlu dicek di sini, kayak ya, wujud dari ISSN print itu seperti ini, ya. Kayak gini ini wujudnya. Anda bisa lihat kan ISSN-nya beda, ya. Ini ISSN yang print, ini ISSN yang online. Nah, kalau yang online itu dia ada URL-nya. Nah, ada tulisannya tag-nya online. Nah, tapi kalau sampai muncul hanya seperti ini dan ternyata ada webnya, nah ini yang harus ada warning ini, dari perlu kita waspadai, ya. Di ISSN dia hanya tercatat print, tapi kok punya website online. Nah, ini wajib diwaspadai, ya. Jadi makanya perlu dicek dulu, cross check dulu. Yang utama pertama adalah ngecek apakah real websitenya, agar dia bukan jurnal clone atau bukan jurnal fake, ya. Nah, baru ini belum membahas yang masalah ke dalam apa, checking isi webnya, ya, hanya sekedar URL-nya saja, apakah itu URL yang trusted atau bukan. Kemudian kita perlu melanjutkan lagi masalah apakah jurnal-jurnal itu dia memiliki eh, isi dari polisinya itu yang trusted atau bisa diverifikasi, gitu kan ya.
Nah, seperti yang pertama ini yang tadi ya, bahwa judulnya itu membuat kita akhirnya terpengaruh dikiranya itu judul yang terindeks Scopus, ternyata jurnalnya nggak terindeks Scopus. Ya, dia memiliki nama yang sama atau memang berencana untuk melakukan fake. Nah, kalau yang predatory ini dia memang niat memiliki nama yang sama. Kalau yang fake kan udah pasti sama karena dia melakukan clone, ya. Nah, tapi kalau yang predatory ini yang potensial ya, kita ngomongnya potensial karena patut diduga aja ya. Ini warning aja, ya, lampu kuning aja. Itu yang pertama memiliki eh, apa kayak judul jurnalnya itu yang misleading, yang mirip-mirip dengan jurnal lain yang dia itu kredibel. Kemudian masalah skopnya itu dia memang ini nggak bisa dijadikan tolak ukur karena memang sekarang banyak sekali jurnal yang skopnya masif ya, banyak multidisiplin ya seperti F1000, kemudian Helion, kemudian ada SSAO, kemudian ada Science Open, dan seterusnya itu uh, Sage Open itu dan seterusnya itu kan dia memang cukup besar ya skopnya ya, tapi bukan berarti mereka itu potensial predator ya. Tapi di sini kita perlu mewaspadai juga kalau misalkan ada yang seperti ini yang tidak diterbitkan oleh penerbit yang tidak dikenal oleh kalangan akademik ya, apalagi tidak diterbitkan oleh universitas. Nah, ini perlu diwaspadai. Kemudian yang ketiga itu malah menampilkan impact factor abal-abal yang tidak dari Web of Science. Ya, seperti ada SJIF, kemudian ada yang namanya apa impact factor isi impact factor, nah, itu yang dimiripkan dengan punyanya Web Science. Isi itu kan nama nama impact factor dulu ya, dulu sebelum berubah jadi Web Science dan sekarang berubah uh, dia sekarang diambil alih oleh Clarivate Analytics. Ya, dulu itu namanya isi knowledge gitu kan. Nah, kemudian sekarang udah berubah. Nah, ini masih ada orang yang membuat impact factor apa-apa dengan nama isi. Ya, ada tulisannya isi impact factor gitu. Nah, yang kayak kayak gini ini kita perlu waspadai ya. Apalagi mencantumkan impact factor yang abal-abal seperti tadi. Ya, karena impact factor itu trademark-nya punya dari nyanya Web Science. Dan yang dia false claim sudah terindeks di WAJ. Makanya kalau ada yang mengklaim oh terindeks di WAJ, ya maka kita cari di WAJ ya, apakah betul ISSN-nya itu terindeks di sini ya. Kita cari berbasis pada ISSN, apakah betul terindeks di sini. Ya, contoh kalau misalkan di Unsida itu ada jurnal Reksa Pedagogia Densis yang terindeks di WAJ gitu. Misal contoh di sini ada nah ini di sini. Nah, ini kan ada ya. Berarti kalau misalkan jurnal ini mencantumkan logo DOAJ di websitenya, maka betul ya. Tapi tidak mencantumkan logo DOAJ di websitenya, tapi kalau mencantumkan logo DOAJ tapi nggak ada di sini, nah itu betul perlu untuk dipertanyakan ya. Makanya di sini harus ada informasi yang sesuai ya. Nah, jangan kemudian ada penampilkan logo tapi nggak muncul. Ngeklaim ada di PubMed, ngeklaim ada di Scopus. Kalau ngeklaim ada di Scopus, ya ngeceknya di Scopus. Ya ini di Scopus. Nah, ngecek di Scopus. Jangan ngecek di Skimaku, ya. Karena Skimaku itu ngambil data dari Scopus. Nah, mereka ngambilnya itu setahun sekali, gimana? Nah, berarti mereka pasti datanya akan terlambat, ya. Nah, datanya akan terlambat. Nah, kalau di Scopus ini datanya yang up to date, ya di Scopus slash source, slash source. Jadi sumber utama untuk mencari apa jurnalnya dari Scopus atau enggak, ya di sini ya dimasukkan ISSN atau dimasukkan untuk itunya apa ya, nama-nama jurnalnya, enggak title atau ISSN itu dimasukkan di sini. Ya, kalau itu mengklaim terindeks Web of Science, maka ngeceknya di MGL jurnal ya analitik Clarivate analitik ya di sini master jurnalis punyanya WOS. Nah di sini kita ngecek ya ngecek apakah jurnalnya masuk di sini apa enggak ya cek sini. Nah nanti di sini juga bisa matching manuskrip, bisa memasukkan kalau login dulu tapi ini gratis saja login
bisa buat account pakai Orbit atau pakai email ya, itu nanti bisa memasukkan abstrak sama judul, nanti ketahui, nanti bisa tahu paper tadi, judul tadi dengan abstrak tadi cocoknya di jurnal yang mana yang sudah terindeks Web of Science ya. Di Scopus ini ada di dalam, tapi ini kalau bisa akses lewat Scopus yang bayar itu dia ada bisa memasukkan abstrak dan kemudian kita bisa tahu itu abstraknya terkait dengan jurnal yang mana ya. Itu di modelnya dengan di tahu referensinya itu ikut dengan paling banyak di jurnal yang mana ya, tidak dengan model seperti ini. Kalau model seperti ini kita bisa pakai di Journal Finder. Oke, lanjut kaitannya dengan yang selanjutnya adalah tidak ada nama penerbit ya, tidak ada alamat penerbit. Ini perlu dicek di alamat penerbitnya. Seperti kayak Jurnal Orbeliana ini kan dia alamat penerbitnya kan jelas ya, tadi di kampus ada nama seperti ini, ada bahkan ada nomor teleponnya, ada emailnya, dan semuanya bisa dihubungi ya. Ini kan penerbit kampus ya, memang paling enak mencari penerbit yang kampus-kampus seperti ini daripada penerbit yang swasta, karena kalau memastikan keaslian dari penerbit swasta itu kan agak cukup ribet ya, karena tidak ada informasi resmi. Tapi kalau kampus itu kan kita tinggal lihat domainnya ini aja ya, ini domainnya milik kampus atau tidak ya, meskipun ada juga jurnal yang milik kampus tapi domainnya nggak di kampus. Nah, tapi ya lebih aman pastinya melihat jurnal yang domainnya kampus ya, itu lebih bisa tahu bahwa kita memang submit di jurnal yang sesungguhnya atau sesuai ya. Kemudian ini pastinya kalau nggak mencantumkan publisher address itu ada kemungkinan tadi unclear ownership, yang punya itu nggak jelas akhirnya ini punyanya penerbit swasta apa penerbit kampus apa asosiasi, informasi itu nggak jelas. Kalau Anda ubek-ubek di websitenya Anda nggak menemukan ownership yang biasanya itu dengan jelas tergamblang itu muncul di bagian bawah sini, atau ada di kontak ya, atau ada di publisher information kalau biasanya ada, kalau nggak ada di kontak. Nah, kayak gini kontaknya. Di kontak ada informasi, ya kita bisa tahu ini mengarahnya kemana diarahkannya. Ya, nah, kita perlu menelusuri seperti itu. Kemudian yang terakhir ini masalah promosi yang terlalu masif. Ya, jika ada promosi yang terlalu dari jurnal itu, ya meskipun menurut mail marketing itu hal yang lumrah saja, tapi kalau promosi dalam jumlah masif yang isinya atau kontennya itu kayak tadi itu false claim dan display unofficial impact factor, menunjukkan impact factor A, B, C, tapi impact factornya itu semuanya bukan impact factor dari Web of Science, maka itu ya bisa kita potensial itu merupakan predatory jurnal ya. Kemudian yang lanjutnya adalah kelanjutan dari ciri-cirinya adalah yaitu menyampaikan bahwa prosesnya cepat. Nah, ini prosesnya cepat. Memang tapi enggak semua sekarang ini. Sekarang ini banyak banyak seperti contoh kayak F1000 itu sekarang kita submit aja dia langsung langsung di online. Kalau sudah verifikasi pre-editornya langsung online dia. Karena di F1000 itu mencerminkan proses yang namanya post review ya. Jadi online dulu baru kemudian ada reviewer yang mau ngecek gitu kan ya. Nah, tapi yang F1000 itu yang sudah submit tadi online ya itu sudah terindeks ke Scopus itu. Nah, ini tapi mereka nggak advertise bahwa dia ada sekian terbit sekian waktu atau 3 hari 4 hari terbit, enggak. Mereka mengadvertise-nya adalah proses akan dilakukan cepat kan ya. Nah, dari proses submit sampai proses ke online, tapi bukan proses reviewnya, karena proses reviewnya dilakukan post review. Nah, tapi di sini ada jurnal-jurnal yang potensial dalam tanda kutip predatory jurnal kalau mengadvertise very very fast time from submission to publication after review ya, termasuk reviewnya ya. Nah, dan itu bisa jadi kalau jurnal yang konvensional menjadi aneh, karena kalau jurnal konvensional pastinya kan review 2 minggu 3 minggu. Nah, jurnal ini menawarkan ini ya 1 hari ya 2 hari. Ya, meskipun tidak menutup kemungkinan ada juga yang jurnal yang proses pengecekan cepat dan langsung bisa diproses ya. Ada yang 1 minggu, ada yang 2 minggu. Ya, ini harus cross check juga.
publish out of scope artikel ya. Artikel-artikel yang terbit itu nggak sesuai dengan skopnya. Nah, kalau kita lihat tadi jurnal yang kita cek adalah jurnal yang Orbeliani Law Review ini tadi ya. Nah, ini kita coba lihat di archive-nya. Apakah dia semuanya sesuai dengan skop atau tidak terbitannya di artikelnya ini. Maka ini juga berpotensi untuk eh, jurnal yang kredibel kalau sesuai dengan Anda lihat ini adalah law ya. Nah, kemudian ini ada permission ini law, jurisprudence, denial, law ya, ada evidence, police ya ini law semua. Jadi ada yang dia tidak sesuai ya. Berarti ini sesuai dengan scope. Nah, kalau uh, gugur untuk kriteria yang ini publish out of scope artikel. Publish nonsense artikel lah, ini perlu pengecekan mendalam apakah Anda di bidang itu atau enggak ya. Nonsense itu biasanya itu artikelnya itu artikel yang berulang-ulang terus dibahas tapi belum aja diterbitkan di artikel itu ya nggak ada, atau artikelnya itu cuma 3 halaman, 2 halaman, 4 halaman dan nggak ada isinya sama sekali menurut orang yang di bidang tadi ya. Misal metodologinya nggak jelas, hasilnya nggak jelas, pembahasannya nggak jelas seperti itu. Nah itu publish nonsense. Banyak sekali spelling-spelling error, dan kemudian layout yang dia nggak konsisten. Nah itu berarti kita perlu melihat di PDF-nya ini satu dua random check sampling itu apakah uh, layoutnya itu profesional dan konsisten gitu kan. Kalau nggak profesional dan konsisten terburu-buru gitu, nah ini apalagi kalau dia kemudian berbayar, nah ini menjadi tanda tanya ya. Ada dia pakai APC berbayar tapi dia prosesnya untuk layout dan seterusnya nggak profesional gitu kan. Maka perlu untuk diperhatikan lama ya. Poinnya adalah kita perlu ngecek untuk layoutnya ya, dibandingkan antara terbitan satu dengan terbitan lainnya. Kalau yang ini jurnalnya saya rasa sudah sangat rapi ya, meskipun ada kekurangan untuk referensinya nggak dikeluarkan dia. Ini mungkin karena kurang apa informasi atau kurang pahamnya aja dari pihak pengelola jurnal masalah metadata referensi saya kira. Karena harusnya referensi itu dikeluar di metadata. Nah, kemudian lanjutnya adalah tidak konsisten masalah APC ya. Di sini ada APC-nya apa enggak ini? Ini APC, APC, APC. Kalau nggak ada APC, ini subscription ya. Maka ada subscription-nya. Kalau subscription itu, oh iya, dia subscription. Apakah berarti nggak open access ya? Nah, ya itu juga menjadi tolak ukur juga. Kalau dia subscription berarti dia pengambilan dananya dia dari subscribe-nya. Tapi yang heran dia subscription tapi di sini open access periodical journal. Ya, adanya tidak konsistenan di sini. Atau mungkin subscription-nya hanya sekedar notifikasi aja dia. Ya, atau yang print yang subscription. Nah, ini sebetulnya informasi di jurnal ini juga belum begitu jelas ini ya. Privacy, submission, for author mungkin di sini ada. Oh, translated. Ya, ya sepertinya ini informasinya belum begitu lengkap ini untuk author policy-nya untuk masalah submission juga nggak ada di sini. Coba kalau for paper, iya nggak ada. Ya, jadi ini juga menjadi catatan ya. Ini seperti kayak gini ini author author view-nya artikel proses jasnya apakah gratis apakah berbayar itu informasinya belum jelas. Ya seperti ini juga perlu kita berhati-hati juga ngeceknya juga ya. Meskipun penerbit kampus tapi kalau informasi jasnya belum jelas seperti ini ya kita coba cari jurnal yang lain. Editorial Bud itu harus ada informasinya di situ ya lengkap. Nah sekarang kita lihat di jurnal yang tadi ada editorial Bud-nya, ada di editorial Bud-nya. Nah editorial Bud-nya di sini, oke oke oke.
Oke, ada nama-namanya ya. Idealnya editorial Alphabet ini bisa ditelusuri nama-namanya. Biasanya pengelola jurnal akan menempatkan URL di sini atau ada informasi kaitan yang bisa kita untuk konfirmasi apakah ini editorial code yang sungguhan atau tidak asal tempel gitu. Nah, kita bisa sebetulnya untuk copy paste ini untuk dicari ke Google Scholar dan seterusnya apakah memang orang-orang ini capable di bidangnya. Peer review copyright nggak ada informasi dengan jelas ya. Kita lihat di sini apakah peer review ini ada informasi dengan jelas ya. Oke, saya rasa di sini nggak mana tadi itu. Ini masalah kebijakan copyright. Sepertinya nggak ada juga ini kebijakan copyright ini. Oh, ini copyright ada. Ya, copyright journal use ya dia pakai by SA. Oke. Nah, jadi informasi copyright seperti ini juga perlu dicek juga di jurnal. Apakah jurnalnya tadi itu menampilkan itu secara betul dan profesional apa enggak. Lanjut, selanjutnya yang perlu pengecekan adalah pengecekan masalah eh, informasi-informasi yang sifatnya itu sekedar pertimbangan kita untuk lanjut tapi di jurnal ini enggak. Ya. Misalkan masalah apakah kita bisa oleh kita itu tahu terkait dengan jurnal ini. Apakah ada orang-orang yang ada di referensi yang kita kutip itu menerbitkan di jurnal ini. Nah, karena kan tentunya kan ada referensi itu kita pakai referensi kan. Nah, referensi itu kan pastinya kita pakai referensi yang kredibel. Nah, harusnya kita kalau mau terbit di jurnal dengan skop kita, ya kita terbitkan di lokasi-lokasi jurnal yang kita jadikan referensi-referensi tadi. Nah, itu lebih lebih mudah untuk menerbitkan surat artikel ini karena referensinya linear, linear dengan uh, jurnal tadi, ya sesuai dengan skopnya tadi. Untuk contoh-contohnya, ini contoh-contoh yang potensial predatory ya. Nah, ini saya buka satu, esi kultur. Nah, ini kita coba. Ini potensial predatory saat saat itu. Ini saya ambil 2024 akhir. Nah, saat ini mungkin dia sudah discontinue ya. Sekarang kita coba cek. Ini untuk contoh saja ya. Bapak Ibu bisa kalau mengaplikasikan untuk jurnalnya yang dituju itu masing-masing. Tapi ini untuk sekedar contoh saja. Oke, masih loading, kita refresh aja. Oke, ya ini discontinue ya. Saat itu pengambilan 2024 ini kayaknya sudah discontinue. Nah, sekarang kita lihat penyebabnya discontinue ya. Kenapa penyebabnya discontinue ya? Di sini ada, padahal dia kalau secara penerbitan itu dia nggak ada masalah itu dia. Itu 40-30, nggak terjadi anomali di sini. Kenaikannya dari 25, 30 jadi 40. Tapi ini ada indikasi jurnal ini sepertinya di tahun 2023 dan 2024 itu menerbitkan yang tidak sesuai scope sehingga di delete. Nah, ini saya merasa seperti itu karena itu ada 2022 ini. Nah, ini coba kita cek. Ya, ini ada 2025, 2024, ya kan? Oke, 2023 masih di Scopus dia season 1, 72, 81, 81, season 3. Wah, dia ada banyak spesial isu ini ternyata di tahun 2023 ini. Nah, coba kita cek ini. Yes, ini dan ini memang ini banyak artikel-artikel yang tidak sesuai skop masuk. Oh, Anda bisa lihat itu kan. Wah, banyak sekali nih.
Ya, ini yang menyebabkan discontinue ya. Nah, jadi artikel yang sesuai scope itu dimasukkan aja di sini. Nah, makanya sepertinya ini kelihatannya 2023, 2024 itu delete dari scope. Karena kalau dia dari jumlah terbitan tadi, ini masif sekali ini, 2023. Ya, masif sekali ini 2023. Oh, ini hanya di satu isu. Padahal itu 2023 itu kita lihat tadi, 2024 ya. 2024 itu kita lihat tadi itu ada isu berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 kalikan 10 aja udah 110. Nah, itu lebih dari 10 tadi. Ini 2023 apalagi. Padahal sebelumnya 2022 ini setahun cuma 2 kali isunya, fall sama spring. Masuk 2023 mulai ini banyak, mulai ada 4 ya, ada spesial isu. Masuk 2024 spesial isunya tambah banyak. Ya, masuk 2025 dia spesial isu lagi. Oh, inilah yang menyebabkan dia discontinue ya. Yang pertama karena dia menerbitkan di luar daripada pakemnya tadi itu, yang dimana dia biannual ya, biannual itu berarti setahun 2 kali. Meskipun ada yang namanya edisi khusus, tapi edisi khusus itu harus sesuai dengan ketentuan juga ya. Ya, dan di sini dia dalam setiap isu itu langsung masif dan akhirnya menjadi anomali. Apalagi kalau terbitnya itu nggak sesuai dengan scope, langsunglah dia discontinue ya. Makanya berhati-hati meskipun itu tertulis Q-nya kuartalnya banyak, itu nanti bisa terjadi seperti yang ini ya. 2023, 2024 bisa di delete semuanya dari fokus. Nah, kemudian yang lain kita coba ngelihat, nah ini ada High Engineering Physics. Nah, kita coba buka, kita lihat dari spektrum makonya dulu untuk konfirmasi data. Sambil kemudian kita buka juga Scopusnya. Ya, ini internetnya lama juga. Nah, ini ya di sini ada tiga ya. Anda bisa lihat letter in high energy basics ini menurut dari skema GRO itu ada tiga dengan coverage dari 2018 sampai 2024. Kemudian kalau kita klik di sini, ini mengarah ke IJAP, letter high education, letter high energy basis. Ya sama dengan yang di sini kan ya, ini sama ya. Oke, sekarang kita coba lihat disfocusnya. Ini kan udah discontinue ya, tinggal kita lihat kenapa kok discontinue. Nah, alasannya apa? Yang pertama kita lihat pastinya adalah fokus content coverage. Nah, ini ada anomali di sini ya. Dari 12 dia lompat ke 56, ada anomali. Tinggal dicek anomalinya ini keterlaluan apa enggak. Keterlaluan itu adalah masalah multidisiplin. Nah, multidisiplin apa? Bukan itu out of scope. Ya, bukan multidisiplin tapi out of scope. Ini kan di sini dia menyatakan dia fisik and astronomi, Nah, kalau sampai kemudian yang terbit itu dia di luar dari itu, nah, berarti dia adalah out of scope. Nah, ini kan out of scope ini. Masa nerbitkannya strategi manajemen supply warehouse. Nah, ini kan di apa apa jurnal manajemen ini scope-nya ini kan nggak mungkin masuk letter high energy physics. Nah, berarti ini sudah keterlaluan untuk masalah paper yang terbit. Ya, nah ini terang saja dia discontinue karena itu dia selain artikel yang terbit itu dia terjadi anomali ya, peningkatan lonjakan drastis dari awalnya per tahun 12 jadi 2023 56. Selain itu juga artikel dia out of scope ya. Nah, kita bisa menjadi pelajaran bagi kita kalau untuk analisis jurnal-jurnal yang apa namanya itu mau kita tuju. Nah, sekarang kita lihat ini terakhir adalah economism. Nah, ini terakhir ada jurnal economism. Kemudian ada kita lihat di URL-nya. Nah, di sini ada kita lihat jurnal ini tahun 2025, kita lihat ini skopnya economism adalah di bidang
Social Science and Cultural Studies ya. Miscellaneous. Ya, miscellaneous ini berarti wah campur-campur bisa ini ya. Nah, semua ini palu gada masuk asalkan social science kan jadinya karena dia miscellaneous kan. Nah, yang nggak masuk di subjek itu dia masuk semua di sini. Nah, doi-nya nyala apa enggak ini? Ya ada doi-nya. Minimal doi-nya nyala dia. Bagus. Ya, tinggal kita lihat di Scopusnya. Kenapa kok sampai dia diskon? Oke, ini ternyata penyebabnya aslinya ya. Anda bisa melihat dari 14 per tahun, dia terjadi lonjakan yang sangat signifikan. Menjadi 1.600. Wah, ini udah profit berapa ini orang ini ya, pemiliknya ini. Awalnya 14 per tahun, ya katakanlah dia $100 begitu aja. Ini juga sudah 1.610 ini ya, kalikan $100 lah. Kalikan 10 aja dia udah 16.000. Nah, berarti $160.000 ya. Udah udah profit ini balik modal mungkin ya karena kan biasanya posisinya di sini ini kan kalau jurnal-jurnal yang terjadi seperti ini biasanya karena dibeli ya, jadi jurnal yang awalnya udah terexpose dibeli dan kemudian dieksploitasi seperti ini setelah dieksploitasi discontinue dia udah balik modal modal dia tadi untuk membeli jurnal yang lain ya makanya banyak sekali spekulan-spekulan seperti ini di ekosistem publikasi makanya kita perlu berhati-hati melihat hal seperti ini. Kalau jurnalnya baru aja dibeli, nah itu pasti beredar di agen. Nah, maka kita perlu 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 perhatian ekstra kalau ada yang menawari jurnal untuk terbit ke jurnal itu dengan cara cepat. Karena kita lihat masih aman jurnalnya. Karena bisa saja dia udah dibeli atau orang tersebut hanya mengklaim bahwa mereka bisa menerbitkan ke jurnal itu. Meskipun mereka sendiri nggak bisa memastikan apakah bisa terbit ke jurnal itu atau enggak. Ya, nah, itu juga perlu kita waspadai juga. Ya, nah ini contoh-contohnya. Ini yang saya screenshot ini kayaknya pada waktu itu pos apa Ecomonism yang kita crop ini tahun 2024 masih 445. Dan sekarang Bapak Ibu bisa lihat sendiri itu ada 1.600 ya lonjakannya begitu cepat hanya dalam rangka beberapa bulan. Kemudian kita submit ya. Nah, kalau submit pun ini pastikan memang yang informasi-informasi itu dicantumkan ya terutama masalah apakah kita di bidang itu lewat cover letter. Karena itu yang nantinya menjadikan si editor itu yakin kalau Anda ini memang orang yang expert dan apa penelitian Anda ini memang suatu bentuk discovery yang baru dan nantinya berdampak gitu. Ya, itu Anda harus tunjukkan di cover letter bahwa Anda memang expert di bidang itu gitu kan ya. Untuk menerbitkan ini Anda memang layak. Dan jangan multiple submission ya. Nah, kalau submit satu jurnal, tunggu sampai ada respon. Kalau misalkan di 1 bulan nggak ada respon, ya Anda withdraw saja, Anda tinggal email ke pengawal jurnalnya, maaf, kami withdraw artikelnya karena respon Anda terlalu lama. Nah, lebih baik gitu, karena itu etikanya seperti itu. Jangan Anda mensubmit ke satu jurnal, dan submit jurnal ke lain, gitu, secara bersamaan, kemudian nunggu siapa yang diterima lebih cepat. Nah, ibarat kata sampai fokus, misal melamar seorang gitu kan ya, Anda melamar ke sini, melamar ke sana, melamar ke sini, melamar ke banyak orang gitu. Nah, ternyata yang diterima yang A gitu, yang lainnya tiba-tiba Anda reject, Anda batalkan lamarannya, padahal ada yang sudah menerima gitu kan. Nah itu kan nggak etis, ya sama seperti itu. Ya, lebih baik Anda ke satu, jika nggak ada jawaban di withdraw, submit baru ke yang lain. Nah, untuk membantu menemukan yang lokasi-lokasi jurnal tadi, ya, ada beberapa panduan seperti ini. Ya, ada jurnal finder Elsevier seperti ini. Ya, ini contoh saja saya ambil dari yang jurnal findernya Elsevier untuk sebagai nyoba saja. Nah, kita sekarang mengambil satu artikel dari kita coba artikel ini ya. Nah, kita coba. Nah, kita andaikan saja ini artikel kita. Nah, kita masukkan eh, judulnya di sini ya, atau abstraknya juga bisa. Judul juga bisa, abstrak juga bisa. Sebenarnya lebih enak itu abstrak karena abstrak itu lebih banyak teksnya. Jadi ketika si LMS engine-nya itu mempelajari dia lebih akurat gitu. Nah, ini kita taruh, kemudian find journal. Ternyata nggak ditemukan, nggak match.
Ini berarti ada artikel ini nggak sesuai, mungkin dia nggak ada yang sesuai. Atau kita coba, oh nggak kliknya nggak abstrak nih, keliru. Find journal. Kita refresh lagi. Nah, sepertinya nggak bisa. Ini nggak ada, ini nggak nemu. Kalau kita coba dengan yang lain bagaimana? Kita coba dengan yang MCL. Ini MCL ini kita ambil judul saja. Ini juga sama. Ini pencarian berbasis pada searching ya. Nah, ini langsung keluar ya. Nah, ini ada keterangan seperti ini ya. Ada SCIE, ada SSCI, ada AHCI, ada ISCI. Yang memiliki F itu sekarang masuk di JCR itu kayaknya SCI juga masuk di JCR meskipun nggak di normalnya yang core ya. Nah, tapi dia tetap aja diperhitungkan untuk referensinya. Nah, tapi kalau yang punya IF besar-besar itu yang di SCIE, SSCI sama AHCI. Nah, kalau jurnal ini berarti jurnal yang sangat berpengaruh ini. Karena dia selain di SCIE, juga di SSCI, juga di HACI. Nah, ada lagi jurnal yang corporate reputation review dan seterusnya ini. Nah, kita bisa ngelihat informasi ini satu-satu ya. Nah, ini ada di SSCE, ini jurnalnya berpengaruh bagian ya. Di SSCI dia berpengaruh. Dia ada juga Journal of Corporate Finance di SSCI juga ini jurnal berpengaruh. Nah, ya, ISCI ini berarti jurnalnya baru aja terindeks ke WOS, namun tidak memiliki citasi yang signifikan di WOS. Nah, maka oleh si WOS dia dimasukkan sebagai ISCI. Ya. Nah, karena kalau mau masuk ke SSCI atau AHCI atau SCI itu dia perlu untuk dampak yang bisa presentasi oleh jurnal yang sudah di SSCI sama AHCI dan itu sangat berat sekali pastinya. Nah, di Indonesia ini saya rasa belum ada jurnal di Indonesia yang terindeks SSCI atau SCI. Yang masih banyak itu yang ESCI itu banyak. Tapi yang SSCI, SCI itu belum ada. AHCI sepertinya juga belum ada ya, atau mungkin saya kurang update, tapi setahu saya belum ada. Kalau yang Scopus sudah banyak di Indonesia, tapi yang Q1 gitu itu udah banyak. Tapi yang SCI atau SSCI, nah ini yang belum ada. Yang lain juga sama, ini ada finder-finder seperti tadi untuk langsung bisa menemukan jurnal tujuan ya. Nah, tools pakai tools gitu. Kalau yang jurnal finder yang dia beragam, ini bisa ini, tapi akhirnya munculnya nggak jurnal-jurnal yang terindeks di database yang kredibel atau Scopus dan seterusnya ya. Bagaimana kalau kemudian kita mau mencari di jurnal terakreditasi? Nah, kalau terakreditasi itu di Sinta, ini beda lagi. Kalau di Sinta, maka kita mengeceknya ngambilnya di seperti ini ya. Misalkan mahasiswa tanya kita mau menerbitkan ke jurnal terakreditasi, nyarinya gimana? Nah, ini pilih yang jurnal. Nah, kemudian di sini ada filter. Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, tinggal di filter aja ya. Saya mau terbit ke nyari yang Sinta 3 ya, tinggal di filter Sinta 3. Kemudian di filter jurnal. Nah, kemudian dicari nama jurnalnya ya. Di sini search jurnal. Kalau misalkan di bidang hukum pasti judul nama jurnalnya itu ada kaitannya dengan hukum ya, entah itu dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia atau bahasa Belanda. Misal seperti ini reh gitu kan, ini kan hukum ya kan ya. Itu bisa juga yang keluar ya. Nah, ini ada rechtsite, ada rechtsite, ada rechten. Kemudian ada hukum gitu. Hukum. Nah, di ya kan hukum. Atau juga jure. Ini juga sama dari bahasa Perancis dan bahasa Latin wah jure. Ini juga sama. Kemudian ada juga seperti law, ini juga sama, ya, muncul juga. Jadi ya filternya ngeceknya dari sini aja. Dengan difilter dulu di Sinta 3, ya, berhenti di Sinta 3. Kalau mau kemudian nyari jurnal yang akreditasi tapi gratis, nah ini cukup tricky untuk ngeceknya. Tapi biasanya yang gratis itu diterbitkan oleh penerbit
eh, penelitian ya, badan pelatihan gitu. Coba kita lihat di sini ada nggak yang diterbitkan badan pelatihan. Ini kan ada nama penerbitnya ya, sudah Fakultas Hukum Tanjung Pura dan seterusnya. Kita cek yang dia diterbitkan oleh badan pelatihan. Kalau sudah tingkat 3 ini pasti yang non, apalagi yang swasta itu pasti berbayar. Nah, tinggal kita cari yang jurnal yang sifat 3 tapi diterbitkan badan pelatihan. Kalau nggak ada berarti ya cari yang di Sinta di atasnya. Ya, perlu dicari satu-satu ini agak lama ini menelusuri satu-satu nanti. Jadi poinnya itu ya. Jadinya kalau yang diterbitkan oleh institusi negara seperti kayak MK, kemudian KY atau kemudian Balitbank, itu mereka itu gratis karena mereka akan bingung untuk bagaimana penerimaan dananya kalau pakai APC ya. Karena nanti dianggap melakukan perbuatan fraud. Nah, kalau apalagi kalau nerima akunnya pakai rekening pribadi gitu kan. Nah, itu menjadi tanda tanya gitu kan. Nah, kalau nerima pakai rekening pemerintah itu juga bingung juga bagaimana nanti apakah masuk PNBP kan gitu. Nah, maka solusinya ya pasti nggak berbayar dia kan untuk jurnalnya. Makanya banyak jurnal yang Cinta Dua itu di Balitbank itu dia nggak berbayar. Nah, kayaknya ada satu seperti contoh yang saya ingat itu jurnal HAM. Itu kayaknya nggak berbayar. Nah, itu harus kita cek ya. Nah, langsung kita searching aja di situ. Namanya itu jurnal HAM. Cinta Dua. Yang bisnis juga, yang apa yang bidang lain juga pasti ada. Nah, ini jurnal HAM. Ini kan diterbitkan Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Asasi Manusia kan ya. Nah, sekarang kita lihat ini berbayar atau tidak. Karena kalau idealnya, kalau misalkan dia lembaga negara, nah, maka dia nggak berbayar ya, APC-nya. Karena semua proses di sini ditanggung oleh Pagu Anggaran Negara. Ya, mulai dari gaji si apa editornya, mungkin ada insentif, ya, bahkan ada pagu khusus untuk penulis juga. Nah, sekarang kita lihat ini charge-nya, di mana lokasi charge ini. Oke, statistik announcement arsip about. Oke, author guideline, open access, DOAJ, journal history, online submission, peer review policy. Nah, ini di sini aja udah nggak ada dia untuk, biasanya kan ada author charge ya, ini kita lihat author guideline. Oke, ya nggak ada ya, nggak ada cas sama sekali. Untuk memastikan itu, make sure kita cek di DOAJ saja. No publication fee ya, no publication fee ya. Jadi begitu tadi ya. Jadi kalau dia itu balik bank, itu Sinta dua atau diterbitkan oleh lembaga negara seperti MK. Ada lagi seperti yang jurnal MK itu ya, kalau nggak salah namanya itu. Nah ya, jurnal konstitusi. Ini kayaknya juga gratis juga ini. Bahkan udah Scopus ini. Nggak tahu kalau udah Scopus dia masih gratis. Harusnya sih masih gratis. Nah, kan bener kan gratis kan. Padahal udah Scopus ini dia, jurnal konstitusi ini. Dia gratis, open access ya. Nah, karena memang akan kesulitan kalau menerima APC. Menerimanya dimasukkan ke siapa? Ke negara juga kesulitan untuk membuat aturannya, regulasinya. Dimasukkan ke personal juga akan berdampak ke masalah yang tadi, tindak pidana ya. Nah, bisa dikenakan korupsi nanti enaknya. Makanya kalau jurnal-jurnal yang terbit oleh lembaga pemerintahan itu, stasiun pemerintahan itu ya mayoritas pasti gratis ya. Makanya kalau siapapun mahasiswa atau dosen yang nyari pengen tahu saya mau siapa di jurnal Sinta akreditasi yang gratis itu di mana, ya berarti dicarikan jurnal yang penerbitnya adalah instansi pemerintahan atau lembaga pemerintahan. Ada beberapa jurnal yang UIN itu juga gratis, bahkan autornya dibayar. Nah, tinggal dicari aja di penerbit UIN gitu siapa. Tapi yang nggak semuanya juga, kan sekarang yang UIN itu kebanyakan juga sudah mengikuti pola yang PTN gitu ya. Nah, ada yang kolaborasi dengan asosiasi sehingga akhirnya rekening dimasukkan ke asosiasi. Ada yang nggak kolaborasi dengan asosiasi akhirnya tetap masih free. Nah, itu karena dia
kesulitan juga menerima tadi itu. Nah, kalau yang sudah menemukan jalur menerima APC ya pasti dikasih APC gitu. Oke, jadi mencarinya itu seperti itu ya. Nah, kalau DOAJ, kalau Sinta juga seperti itu nyarinya bagaimana mengidentifikasi juga sama. Sinta juga harus berhati-hati di sini karena ada kalanya itu jurnal cloning atau fake. Ya, maka kalau mau melihat jurnal akreditasi jangan hanya ngecek bahwa di webnya itu ada tulisannya terakreditasi, ya seperti kayak gini misalkan ya, ada dia tulisannya Sinta gitu kan ya. Ketika diklik ke lokasi aslinya, oh ya memang dia Sinta, di webnya Sinta itu diklik, oh ya dia udah Sinta gitu kan ya. Tapi setelah kemudian kita klik website, link website yang di Sinta, itu nggak mengarah ke jurnal tadi, tapi mengarah ke eh, web jurnal yang lain. Maka bisa dipastikan itu fake. Ya, maka harus hati-hati di sini. Kalau mau memastikan jurnal itu benar-benar disinta, URL-nya harus benar-benar URL yang nempel di web Sinta ini. Ya, jangan terkecoh dengan URL yang lain yang ditawarkan orang yang bisa aja domainnya itu beda. Katakanlah misal di sini jurnal.balitbangham.id. Nah, ini ada orang yang nawari kita dengan tampilan website yang sama seperti ini, semua diklon ya. Tapi di sini path-nya untuk URL-nya itu beda. Bukan e-jurnal.balitbangham.co.id, tapi di sini ada tulisannya e-jurnal.balitbangham. Apa namanya itu dot com atau dot for it atau dot co.id gitu kan ya. Nah, itu berbahaya ya, berbahaya dalam artian nggak sesuai dengan yang ada di webnya Sinta URL-nya. Ya, bisa aja dia clone. Nah, meskipun bisa aja dia pindah website ya, tapi tetap aja patut kita waspadai. Kenapa kok URL-nya beda antara di Sinta dengan yang Anda tawarkan? Nah, ya. Ya, untuk next adalah pembagian antara website tadi ada ACI dan seterusnya ya, sudah kita bahas. Ya, itu aja mungkin cukup dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa di stop record.